Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Dona. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai reaksi elektrolisis. Kita sama-sama tahu bahwa pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Jadi dengan kata lain, pada sel elektrolisis itu terjadi penguraian senyawa elektrolit dengan adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis, sama seperti sel Volta, terdapat elektroda yang disebut dengan katoda dan anoda. Tempat terjadinya reaksi pun sama. Katoda itu tempat reduksi karet, sedangkan anoda tempat oksidasi. Yang berbeda adalah muatan dari elektrodanya. Katoda negatif, sedangkan anoda positif. Kebalikan dari sel Volta. Pada reaksi elektrolisis, di sini kita akan belajar bagaimana menuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan reaksi yang terjadi pada anoda. Karena ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam menuliskan reaksi-reaksi tersebut. Jadi pada sel elektrolisis nanti kation dari senyawa elektrolit akan menuju ke katoda mengalami reaksi reduksi. Kation itu ion positif, sedangkan anion ion positif, ion negatif akan menuju ke anoda mengalami reaksi oksidasi. Jadi ingat, kation di katoda, anion di anoda. Sama-sama kation di katoda, anion di anoda. Kation itu ion positif, anion itu ion negatif. Sekarang apa yang perlu kita perhatikan dalam menuliskan reaksi elektrolisis? Yang pertama pada katoda. Kita kan mau menuliskan reaksi elektrolisis di katoda dan anoda. Pada katoda yang pertama harus kalian perhatikan adalah dua hal ini, jenis ion positif atau kation, kemudian jenis elektrolitnya, apakah dia berbentuk larutan atau berbentuk leburan. Yang pertama kalian perhatikan sebenarnya yang ini dulu. Nih, ini poin pertamanya. Ini yang kedua, ya. Jadi lihat dulu larutannya berupa elektrolitnya berupa larutan atau lelehan. Kemudian lihat siapa ion positifnya. Sekarang kita langsung ke buku basnya. Ada ininya, ada panduannya di halaman 28. Ini dia. Oke, kita lihat ini reaksinya terbagi dua, reaksi di katoda dan di anoda. Yang kita bahas adalah yang di katoda dulu. Yang pertama kalian perhatikan adalah dia berbentuk larutan atau lelehan. Ini dia. A, jika dia berbentuk larutan, maka berlakulah ini 1, 2, 3. Ya, jika senyawa elektrolit berbentuk larutan, maka berlakulah 1, 2, 3. Kemudian kita lihat ion positifnya atau kationnya siapa. Jika kation atau ion positifnya H+, maka yang kalian tuliskan reaksinya adalah ini. Tinggal menyalin aja ini. Salin reaksi di katoda. Jika ion positifnya berupa H+. Kalau ion positifnya berupa logam 1A, 2A, Al, dan Mn, maka reaksi yang kalian tulis adalah ini, 2H2O. Tinggal menyalin. Siapa 1A, siapa 2A, kalian harus sudah tahu. Jadi kalau 1A, 2A, Al, dan Mn, itu yang tereduksi adalah si airnya. Karena potensial reduksi dari si air lebih besar, jadi dia mengalami reduksi, bukan logam-logam ini. Jika ion positifnya logam lain selain 1A, 2A, Al, dan Mn, maka ion positif itu langsung yang mengalami reaksi reduksi. Jadi tergantung ion positifnya siapa. Pokoknya selain ini. Ya, jadi rumusnya ya seperti L ini seperti ini, L X plus tambah X elektron menjadi L. Contohnya misalnya ion positifnya Ag+, berarti Ag plus tambah elektron menjadi Ag. Nanti kita lihat contoh soalnya. Kemudian yang kedua, jika senyawanya berupa lelehan, ini kan berupa larutan. Jika dia berupa lelehan, maka ion positif itu langsung ion positifnya sendiri yang akan mengalami reduksi, atau ion positifnya akan tereduksi. Jadi bukan air lagi ya, tetapi langsung ion positifnya. Rumusnya sama dengan ini, logamnya Lx plus tambah X elektron menjadi L.
Nah, itu reaksi untuk di katoda. Jadi yang pertama lihat dulu dia larutan atau lelehan. Kalau larutan ini dia 1, 2, 3 tergantung siapa ion positifnya. Tapi kalau dia lelehan atau leburan ini nggak berlaku. Jadi langsung ion positifnya yang mengalami reduksi dengan rumus seperti ini. Sekarang di anoda. Bagaimana dengan reaksi di anoda? Sama, untuk reaksi di anoda yang perlu kalian perhatikan adalah jenis ion negatif dan jenis elektrodanya. Ini dia. Yang pertama kalian perhatikan adalah lihat dulu jenis elektrodanya, kemudian baru nanti jenis ion negatifnya apa. Jenis elektroda itu ada inert, ada tidak inert. Kalau inert itu dia tidak ikut bereaksi dalam larutan. Nah, siapa saja elektroda elektroda inert, yaitu ini dia PTCAU, platina, karbon, dan emas. Ini dia, garis bawahi. Ibu biasanya menghafalnya. Kalau inert itu ingat PTCAU, PT, C, dan AU itu elektroda inert. Sedangkan yang tidak inert artinya dia ikut bereaksi dalam larutan nanti. Maka elektrodanya langsung yang akan mengalami reaksi oksidasi. Siapa saja yang tidak inert selain 3 ini, selain PTCAU itu berarti tidak inert. Biasanya yang digunakan dalam soal elektroda tidak inert itu ini dia, Zn, Ni, Ag. Ini pada umumnya ya. Jadi 3 logam ini kalau dia tidak inert. Nanti berarti kalau logam ini yang digunakan sebagai elektroda, berarti nanti logam ini yang akan langsung mengalami oksidasi. Kalau Zn berarti reaksi oksidasinya seperti ini. Zn berubah menjadi Zn2+ tambah 2 elektron. Kalau Ni yang digunakan sebagai elektroda berarti ya Ni, reaksi oksidasinya Ni menjadi Ni2+ tambah 2 elektron. Ag berarti menjadi Ag+ tambah, bukan tambah 2 elektron, ini tambah elektron. Jadi elektronnya cuma 1. Nah, itu dia. Sekarang kita ke buku aktivitas siswa, kita lihat reaksi pada anoda. Apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan. Ini dia, anoda terbagi 2. Jadi lihat dulu yang digunakan dalam soal itu ada kalimatnya dalam soal. Inert atau tidak inert. Kalau dia inert, ini dia. Kalau elektroda yang digunakan inert, misalnya antara 3 ini ya, PTCAU, maka nanti baru kalian lihat siapa ion negatif, berlakulah si 3 ini. Kalau anodanya inert, berlakulah 3 ini. Kalau ion negatifnya berupa OH-, maka ini dia yang kalian salin reaksinya di anoda. Kemudian kalau dia sisa asam ada 2, sisa asam oksi yang beroksigen. Misalnya siapa saja? Ada SO4-2-, CO3-2-, NO3-. Nah, ini yang disebut dengan sisa asam beroksigen. Nah, kalau ini sisa ion negatifnya, maka yang kalian tulis ini dia reaksinya. Tinggal kalian salin. Jika ion negatifnya salah satu dari ini ya. Kemudian sisa asam yang tidak beroksigen atau kita sebut dengan sisa asam halida atau ion halida, maka nanti yang kalian tulis adalah reaksi oksidasi dari ion halidanya. Rumus umumnya ini dia, 2X- menjadi X2 tambah 2 elektron. X-nya siapa? Ion halida, F, Cl, Br, dan I. Misalnya ion negatifnya F-. Oh, dia masuk ke sini. Berarti tinggal salin, ganti X-nya dengan F. 2F- menjadi F2 tambah 2 elektron. Nah, itu untuk reaksi-reaksi di anoda. Oke, kita langsung ke contoh soal. Ya. Sekarang kita lihat. Tulislah reaksi elektrolisis larutan BaCl2 dengan elektroda PT. Ingat, yang perlu kalian perhatikan pertama adalah jenis elektrolitnya berupa larutan atau lelehan. Ada tulisannya di sini, ada katanya larutan, berarti dia berupa larutan. Kemudian elektrodanya apa ini? Elektrodanya adalah PT. Apakah dia inert atau tidak inert? Ya, ini adalah elektroda
inert. Nah, itu yang pertama kalian harus lihat dulu ya. Baru kita tulis. Sekarang bagaimana cara menuliskannya? Kalian ionkan dulu. BaCl2 terion menjadi apa? Masih ingat mengionkan? Pindahkan indeks menjadi muatannya atau ionnya. 2 pindah ke Bl. Ba2 plus ditambah Cl min. Cl-nya ada 2, maka di sini 2 Cl min. Ini reaksi ionisasi. Kalian harus ingat lagi bagaimana membuat reaksi ionisasi. Kalau ibu mudahnya pindah silang ini indeksnya menjadi muatannya. 2 menjadi Ba2 plus. Indeks Ba1 menjadi milik Cl. Berarti menjadi Cl min. Karena Cl ada 2, maka ditambah angka 2. Nah, tadi ion positif ini yang ke katoda. Sedangkan ini yang di anoda. Kita lihat sekarang reaksi di katoda. Katoda kita lihat adalah dia berupa larutan. Ini dia. Oke. Dia berupa larutan, berarti berlaku ini antara, karena dia larutan berlakulah antara 1, 2, 3. Ibu kasih ini aja ya. 1, 2, 3. Nah, karena dia berupa larutan, tinggal milih kita. Siapa ion positifnya dari 3 ini? Ba2 plus ini adalah golongan 2A. Jadi reaksi yang kita tulis adalah ini dia di katodanya. Oke, ibu ulangi lagi. Karena dia berupa larutan dan ion positifnya adalah Ba2 plus, berarti ini dia larutan. Ba2 plus masuk ke golongan 2A. Berarti ini kalau kita tulis ini adalah poin dari A2 ya. A2. Ibu tulis keterangannya di sini A2. A2. Jadi reaksi yang kita tulis adalah ini yang kita salin. 2H2O liquid tambah 2 elektron menjadi H2 tambah 2OH min. Nah, itulah dia reaksi untuk di katoda. Sekarang bagaimana reaksi di anoda? Ingat, reaksi pada anoda itu tergantung pertama elektrodanya inert atau tidak inert. Pada soal ternyata elektroda yang digunakan adalah inert. Berarti ini kan? Iya kan? Nah, berarti berlaku ini. Ibu buat juga ini 1, ini yang kedua, ini yang ketiga. Nih. Sekarang kita lihat siapa ion negatifnya. Ion negatifnya adalah Cl min. Cl min berarti ini adalah, ini yang A-nya ya, yang inert, yang tidak inert adalah A, yang inertnya yang B. Yang B ini ada 1, 2, 3. Karena ion negatifnya adalah Cl min, berarti kita lihat di sini kan kita pilih yang inert. Cl min mana di sini? 1, 2 atau 3? Ya, ini dia. Cl min ada di sini, ada di sisa asam halida, yaitu reaksi yang kita tulis tinggal menyalin ini. 2X min menjadi X2 tambah 2 elektron. Kita salin. X-nya kita ganti dengan Cl. Berarti 2 Cl min menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, inilah dia reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Kita tulis ini poin yang keberapa tadi, karena ini di anoda. Cl min mana ini dia? Berarti yang BC ya. Ini yang poin B3 maksud ibu. Ini maksudnya arahannya di sini ya. B, poin B yang inert, kemudian reaksi ketiga yang disalin karena ion negatifnya adalah Cl min. Kita ke soal kedua. Larutan NaOH dengan elektroda C. Oke. Ibu ubah ini elektrodanya Ag aja. Ya, dengan elektroda Ag. Soal kedua, buatlah reaksi elektrolisis dari larutan NaOH dengan elektroda Ag. Kita lihat dulu soal kalimat soal. Ini ada kata larutan, ini ada kata elektroda. Elektroda elektroda Ag inert atau tidak inert? Ingat, yang inert itu PT Chow. Berarti Ag ini ya tidak inert. Berarti ini tidak
tidak inert. Apa langkah pertama? Ionisasikan. NaOH terion menjadi Na plus tambah OH min, ya kan? Ini di katoda, sedangkan ini di anoda OH min. Nah, sekarang kita lihat reaksi di katoda, larutan atau lelehan? Larutan. Oh, larutan. Ini dia yang kita lihat. Langsung lihat yang bagian larutan. Kita lihat siapa ion positifnya? Adalah Na+. Berarti Na+ masuk di 1, 2 atau 3? Ya, kembali ini adalah yang kedua. Na adalah masuk golongan 1A. Berarti yang reaksi yang kalian salin ini dia. Kita tulis keterangannya. Ini aturannya yang poin A nomor 2. Poin A nomor 2. Kita tulis reaksinya. Katoda tinggal kalian salin reaksinya. Apa ini? Ini dia, salin lagi. Katoda berarti 2H2O liquid ditambah 2 elektron menjadi H2 gas ditambah 2 OH min. Nah, sekarang bagaimana dengan anoda? Reaksi di anoda. Anoda lihat dulu siapa. Kalau anoda yang kalian lihat siapa dulu? Elektroda, inert atau tidak inert? Elektrodanya Ag berarti tidak inert. Oke, kita lihat di anoda. Ternyata ini kan, berarti ini yang kita gunakan karena dia elektrodanya tidak inert langsung. Berarti anodanya ini, elektrodanya ini yang langsung mengalami reaksi oksidasi. Jadi kalau elektrodanya tidak inert, ini dia kalimat ibu tadi. Kalau elektrodanya tidak inert, maka elektrodanya langsung yang mengalami oksidasi. Tadi elektroda yang digunakan adalah Ag. Berarti Ag-nya langsung yang mengalami oksidasi. Tinggal kalian salin ini. Berarti ini yang mana aturannya yang harus kita tulis poin A ya. Ini aturan yang A. Ini dia. Anoda tidak inert berarti anodanya langsung yang elektrodanya langsung yang mengalami reaksi oksidasi. Kita salin. Ag menjadi Ag plus ditambah elektron. Nah, itu reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda soal yang B. Kita lihat yang C. Lelehan K2SO4 elektroda AU. Oke, soal ketiga. Kembali, pertama kalian lihat dulu kalimat di soal. Ada kata lelehan, kemudian elektrodanya yang dilihat. Ya. Sekarang kita langkah selanjutnya uraikan atau ionkan K2SO4-nya. K2SO4 terion menjadi apa? K plus ditambah SO4 2-. K-nya ada 2, berarti di sini 2K plus tambah SO4 2-. Langkah pertama kita ionkan dulu K2SO4 menjadi 2K plus tambah SO4 2-. Sekarang kita lihat di katoda dan anodanya. K plus ion positif ini ada di katoda. Kemudian SO4 2- ini nanti kita tulis di anoda reaksinya. Oke, untuk di katoda dulu. Reaksi di katoda, lihat dia larutan atau lelehan. Ini dia. Ternyata dia lelehan. Kalau lelehan bagaimana? Nah, ini dia. Katoda ini larutan, yang B jika lelehan. Kalau dia lelehan, maka ion positifnya yang akan mengalami reduksi. Reaksinya Lx plus tambah Xe min menjadi L. Sekarang ion positifnya siapa? Adalah K plus, berarti K plusnya ini yang mengalami reaksi reduksi. Ikuti aja rumus umumnya, ini dia. Jadi dari ion menjadi logam. Jadi dari K plus, duanya nggak usah kita tulis, K plus menjadi K. Berarti di sini K plus tambah karena muatannya positif 1, berarti elektronnya juga 1.
H+ tambah elektron menjadi K. Berarti untuk katoda ini poin yang keberapa? Yang B ya, aturan B. Ini dia, ini aturan B yang kita tulis. Ini hanya untuk membantu kalian ya mengarahkan, menuliskan reaksi di katodanya. Sekarang di anoda. Untuk anoda yang kalian lihat pertama adalah elektrodanya. Elektrodanya apa? AU, inner atau tidak inner? PT CAO ingat? Ya, AU adalah elektrodanya inner. Berarti kalau dia inner bisa 1, bisa 2, bisa 3 yang kita tulis tergantung siapa ion negatifnya. Ion negatifnya siapa? SO4 2- masuk kemana dia? Ini sisa asam yang beroksigen, yaitu ini dia SO4 2-. Berarti reaksi yang kalian tulis adalah ini dia. Ini yang kita salin di anoda. Oke, jadi untuk yang di anoda ini poin yang keberapa? B yang kedua, B2 ya, aturan B2. B2. Ingat, ini hanya untuk membantu kita mengarahkan penulisan reaksi di anoda. Jadi anodanya yang kalian salin adalah ini. Tinggal menyalin ini. Ya, kita tulis di anodanya. Oke, anoda. Ini dia ya. Kita salin di sini. Berarti 2H2O menjadi H+ tambah O2 ditambah 4 elektron. Nah, inilah dia reaksi di katoda dan anoda pada lelehan K2SO4 dengan elektroda AU. Oke, sekarang soal terakhir. Larutan, ibu buat larutan HNO3, kemudian elektrodanya Ni. Larutan HNO3 elektroda Ni. Kembali langkah pertama, kita lihat dulu siapa jenis elektrolit dan elektrodanya. Ada kata larutan, kemudian elektrodanya ternyata Ni. Ni inner atau tidak inner? Ya, Ni ini adalah elektroda tidak inner. Kan selain PT CAO, PT CAU itu tidak inner. Berarti kita ionkan dulu kembali seperti biasa. HNO3 terion menjadi apa? H+ tambah NO3-. Ingat, ion positif ini ke katoda, ion negatif ini anoda. Kita tulis di anoda. Untuk reaksi di katoda, kembali selalu ingat kalau katoda itu lihat dulu dia larutan apa, dia berbentuk leburan atau lelehan. Ternyata kalimatnya di sini adalah larutan. Ion positifnya siapa? H+. Larutan ion positifnya H+. Ini dia jika larutan. Kemudian H+. Ini dia ion positifnya H+. Berarti poin A1. Reaksi yang kita tulis adalah ini. Tinggal menyalin ini. Ya kan? Berarti reaksinya adalah ini yang kita salin ya. Ini poin apa? A1 ya. Kita tulis ini aturan A1. A1 reaksinya adalah menyalin ini 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2. Ini dia 2H+ tambah 2 elektron menjadi H2 ya. Sekarang reaksi pada anoda. Pada anoda ingat yang kalian lihat pertama adalah jenis elektrodanya inner atau tidak inner. Elektrodanya Ni tidak inner. Berarti kalau tidak inner, ini dia. Kalau tidak inner, ingat anodanya langsung atau elektrodanya langsung yang mengalami oksidasi. Elektrodanya siapa? Ni. Berarti Ni-nya langsung yang mengalami oksidasi. Ini dia. Ini dia ya. Ni menjadi Ni2+ tambah 2 elektron. Berarti ini aturan yang keberapa? Yang A ya. Anoda ini berarti aturan A. Anodanya tidak inner atau elektrodanya tidak inner. Berarti reaksinya adalah Ni menjadi Ni2+ tambah 2 elektron. Nah, inilah dia beberapa contoh soal dalam menuliskan reaksi elektrolisis pada katoda dan pada anoda.
Silakan kalian pelajari kembali dan semoga video ini bisa membantu kalian dalam memahami materi mengenai reaksi elektrolisis. Kita lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.